Mbak Feni, kita bahas terkait dengan saham-saham emiten telekomunikasi seperti Telkom ya yang kembali diburu oleh asing. Kalau kita lihat net foreign buy-nya dalam sepekan terakhir ini sudah mencapai 656 miliar rupiah. Nah, kalau untuk anak usaha yakni dari Telkom, Mtel menurut Anda apakah masih layak untuk kita cermati? Ya, untuk di MTL dulu saya cerita tentang sektornya dulu, karena kalau kita lihat memang di sektor menara sebagai sektor backbone dari industri telekomunikasi, ini secara jangka panjang memang masih menarik. Nah, namun demikian kalau kita cermati secara valuasi sebenarnya Mitratel itu berada di rata-rata industri seperti di Tebik dan juga di Tower dengan EV/EBITDA-nya di sekitar 12 sampai dengan 13 kali. Namun demikian, kalau untuk jangka panjang memang kami perkirakan MTEL masih akan menarik karena yang pertama mereka memiliki jumlah menara yang terbesar di Indonesia dan memang ada backbone shareholder dari PT Telkom dan juga BUMN yang jelas kita tahu memang kondisi fundamentalnya prudent. Kemudian secara EBITDA margin memang secara margin mereka menawarkan margin yang cukup besar ya di level 70 sampai dengan 80% untuk EBITDA marginnya. Nah, kalau dari untuk MTEL sendiri sih seperti itu ya, Mbak. Oke, tapi kalau untuk prospek saham dari emiten menara telekomunikasi ini di akhir tahun 2021 dan juga pastinya di tahun 2022 nanti, menurut Anda apakah masih menarik dan juga layak mungkin untuk dikoleksi? Ya, kalau untuk sampai dengan akhir tahun sih ya, kalau misalkan untuk di sektor telekomunikasi sendiri, itu masih cukup oke. Untuk di tower sendiri kita bisa melihat bahwa memang ada kenaikan cukup signifikan dari beberapa saham-saham tower yang memang sudah naik signifikan ya, seperti di Tebik dan tower dalam beberapa hari ini, Mbak. Sehingga memang potensial upside-nya masih ada, namun memang kalau saya boleh memilih, saya lebih memilih untuk di sektor telekomunikasi di operator telkonya yang secara EV per EBITDA-nya itu memang masih single digit, jauh lebih rendah setengah dari EV EBITDA-nya di perusahaan menara. Oke, baik. Nah, kalau untuk sektor telekomunikasinya sendiri nih, menurut Anda seperti apa prospek dan juga pastinya potensinya hingga akhir tahun ini? Ya, untuk di sektor telekomunikasi sendiri, khususnya di operator telekomunikasi seperti Telkom, Excel, dan juga Friends, serta Indosat, itu memang masih akan menarik sampai dengan di akhir tahun. Dan memang seiring juga dengan peningkatan layanan data traffic sampai dengan di September kemarin itu sudah meningkat sekitar 50%. Sehingga nanti akan reflect di laporan keuangan emiten-emiten di 4Q 2021 ini yang jauh akan lebih bagus. Kita juga kemarin juga lihat ya bahwa Telkom mencatatkan pendapatan layanan data dan juga EPS growth yang cukup bagus, bahkan melebihi dari ekspektasi pasar, Mbak. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.